Koko dibeli Pak Somad untuk dipakai sholat Jumat. Kita ini umat Nabi Muhammad, jangan sampai tinggalkan sholat. Sahabat, aku dan teman-teman bisa pantun loh. Itu salah satu pelajaran yang kami dapatkan selama mondok di pesantren. Kami juga punya permainan seru. Ikuti cerita aku kali ini di Cerita Santri ya sahabat. Assalamualaikum sahabat. Perkenalkan, namaku Tengku Umar Makarim. Aku biasa dipanggil Makarim. Aku santri yang berasal dari Aceh. Sudah 1 tahun aku menetap di pondok pesantren tercinta Darut Taufik Ar-Rahman. Meski awalnya aku disuruh orang tua untuk mondok, alhamdulillah sekarang aku merasakan manfaat dan enaknya menjadi santri. Nah, sekarang aku akan ceritakan ke sahabat kegiatanku dan teman-teman di pesantren. Ini dia pesantren tempatku menimba ilmu, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama. Di lahan seluas hampir 1000 meter persegi ini, pesantren Darut Taufik Ar-Rahman berdiri pada April 2019. Terletak di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor ini, pesantren penghafal atau tahfiz Quran ini dibuka untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA. Pesantren ini juga gratis untuk kaum du'afa. Pendiri sekaligus pengasuh ponpes kami ini merupakan ustadz ternama, bernama Ustadz Taufikur Rahman. Sahabat santri pasti juga kenal beliau. Iya, Ustadz Taufikur Rahman juga dikenal sebagai pendakwah dengan ciri khas menggunakan pantun. Seperti ayah kami, para santri pun memanggil beliau dengan sebutan Abi. Untuk visi misi santri-santri yang mereka kita betul-betul galakan, jadi bahkan saya tuangkan lewat bahasa pantun, ya, pergi nenamu di hari Sabtu, nentengnya salak dan korma. Ilmu memang nomor 1, tapi akhlaklah yang jauh lebih utama. Assalamualaikum. Sahabat, ini dia salah satu kelas kami. Di sini kami fokus mempelajari Al-Quran dan pelajaran tentang agama. Sedangkan pelajaran umum kami pelajari setiap hari Jumat dan Minggu. Kita itu basicnya sebetulnya tahfiz, ya. Jadi bisa dikatakan 80% tahfiz, 20%-nya pelajaran umum. Jadi nanti insya Allah anak-anak begitu lulus dari sini dapat 2 ijazah. Jadi ijazah tahfiz dan juga ijazah sekolah umum. Selain sholat fardu yang dilakukan berjamaah, sholat sunnah seperti qiyamul lail dan sholat duha wajib juga kami lakukan secara berjamaah di masjid. Usai sholat, kami berdoa dan berzikir yang dipimpin oleh santri secara bergantian. Menutup rangkaian sholat, kami berkeliling untuk bersalaman. Hal ini bertujuan agar kami selalu meminta maaf maupun memaafkan. Selain itu, untuk tetap menjaga tali silaturahim di antara kami. Selama kami berkegiatan, Ibu Koki rupanya menyiapkan makanan untuk kami. Sahabat, aku dan para santri makan sehari 3 kali loh. Tapi setiap Senin dan Kamis, kami makan 2 kali sehari, karena kami dilatih menjalankan puasa Senin Kamis. Usai sholat, kami langsung berdiri antri untuk mendapatkan makanan. Kira-kira apa ya menunya hari ini? Rupanya hari ini ada bunda yang datang dan memberikan langsung makanan siang untuk kami. Di pendopo inilah kami makan bersama sahabat. Dengan menggunakan piring masing-masing, kami pun duduk tertib untuk makan. Sebelum makan, salah satu santri akan pimpin doa bersama. Silakan, Nabhan pimpin baca doa. Saya naftahu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban
Makan kali ini dipantau langsung oleh Abi dan Bunda yang sedang datang ke pondok. Selain datang menengok kami, Abi juga ikut mengajar. Kali ini Abi akan mengisi kajian siang dengan tausiah tentang makna kata santri. Sahabat, simak juga ya. Abi mau nanya kepada anak-anak sekalian, santri itu ada berapa huruf? Huruf pertama, di mana maknanya sinnya sabikum bil khairat, berlomba-lomba untuk mengejar dalam melaksanakan kebaikan. Huruf kedua apa? Nun, naibul ulama'i. Apa artinya? Menjadi pengganti para alimil ulama. Huruf ketiga, jadi taknya tarkul, meninggalkan kema. Huruf keempat, ro. Apa artinya? Ridallah, mencari keridoan. Apa huruf terakhirnya? Yarjus salamata fid dini wa dunya wal akhirah, mendapatkan yang kita harapkan, keselamatan fid din, di dalam menjalankan syariat ibadah kepada Allah, wa dunya, hidup di dunia, wal akhirah, lebih-lebih kelak besok di saat kembali ke hadapan Allah. Alhamdulillah, itu makna santri. Alhamdulillah, sekarang aku jadi paham makna kata santri yang terdiri dari shin, nun, ta, ro, dan ya. Aku jadi semakin bangga menjadi santri, sahabat. Karena memang di data khasnya adalah hafalan Qur'annya, Abi ingin mendengar. Kemudian Abi menguji sejauh mana hafalan Al-Quran kami selama di pondok. Secara acak, Abi akan bertanya satu persatu kepada santri. Pertama, ada Irai yang diuji dengan hafalan surat Yusuf. Baik, yang berikutnya, Makarim. Akhirnya namaku disebut juga oleh Abi. Ya, makasih. Alhamdulillah. Sahabat, ada battle pantun nih antara Baim dan Rafiq. Siapa ya yang akan menang? Kalian cari tahu setelah yang ini. Hal yang paling menyenangkan saat di pesantren adalah saat diajak jalan-jalan Abi dan Bunda. Di pagi hari, kami berjalan menikmati alam yang ada di sekitar pesantren. Kami juga menyusuri jalan di tengah sawah tak jauh dari pesantren. 2, 3. Setelah berjalan hampir 1 jam, kami menutupnya dengan bermain di sungai. Sungai tempat kami bermain merupakan aliran sungai Cihideng. Mantap. Oh iya, sungainya nggak dalam loh. Saat bermain di sungai pun tetap dalam pengawasan Abi dan Bunda, juga pengajar ponpes lainnya. Sebagai pesantren tahfiz, maka kami pun dididik untuk bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik. Ada sahabatku Azfa yang sudah hafal 8 juz, sahabat. Masya Allah, sekarang kita dengarkan dia mengaji ya, sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat
wallahu bima ta'maluna khabir. Setiap mahat atau pondok pesantren mempunyai khas, mempunyai kekhususiannya. Nah, di kami di Pondok Pesantren Data ini sesuai dengan visi dan misi yang tadi kami selalu gaungkan kepada santri, ya ilmu nomor satu tapi akhlak jauh lebih utama. Memang kekhosannya adalah untuk hafal 30 juz. Dan bukan hanya hafalannya yang bagus, tapi betul-betul menciri khaskan kepada akhlak mereka kepada orang-orang tua mereka, akhlak mereka kepada guru-guru mereka, akhlak mereka kepada yang lebih senior secara usia, lebih akhlak mereka bagaimana betul-betul menjaga akhlakul karimah kepada yang lebih junior sekalipun. Nah, itu yang memang betul-betul kita jadikan khosnya. Baik sahabat santri, saat ini kita akan coba antara santri Data untuk beradu pantun. Tentunya insya Allah pakai kain katun pergi jalan-jalan. Warnanya putih enak dilihat. Kita bikin pantun gak salah-salan. Syarat mengandung arti juga nasihat. Ini ada tim dari Baim, Cidokom, Rumpin, Bogor bagian barat ujung. Ini ada Rafik dari Lampung. Sahabat, dalam mengajar kami, Abi pun suka menyelipkan pantun. Kami pun terbiasa untuk membuat pantun tentang kebaikan. Siap? Kue cucur, kue cincin. Meluncur cin. Ya, Rafik dari Lampung. Baju koko dibeli Pak Somad untuk dipakai sholat Jumat. Kita ini umat Nabi Muhammad, jangan sampai tinggalkan sholat. Wah, boleh juga nih pantunnya Rafik. Kalau pantunnya Baim, gimana ya? Jika nanti bertemu jalak, jangan lupa diberi makan. Jika nanti beruang banyak, jangan lupa disedekahkan. Sahabat, lucu ya. Baim keserimpet dengan kalimat pantunnya, tapi isi pantunnya bagus. Mendengarkan dari kedua kubu, baik dari yang Rafik Lampung dengan Baim Bogor, maka pemenangnya lebih semangat, lebih lancar, lebih jelas dari kubu Rafik Lampung. Selamat ya buat Rafik sudah memenangkan adu pantun kali ini. Kalau untuk urusan pantun, alhamdulillah ya saya yang langsung membimbing mereka. Tapi ingat, bukan hanya tok pantun saja. Jadi ada materi yang memang saya yang langsung memberikan kepada mereka dalam hafalan-hafalan mahfuzot. Saya contohkan dari yang terkecil. Al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu sogirun wa in kana syaikhon. Itu nasihat yang indah. Mereka terjemahkan serta mereka hafalkan. Apa artinya? Orang yang berilmu tinggi derajatnya sekalipun dia masih muda, sedangkan orang yang bodoh rendah derajatnya sekalipun usia sudah tua. Baru mereka barengi dengan pantun yang berikutnya yang relevan, yang korelasinya sama dengan mahfudzat barusan. Apa? Pergi nenamu ke Pondok Indah bersama tamu dari Malaka. Dengan ilmu hidup jadi muda, tanpa ilmu hidup celaka. Sahabat, sekarang saatnya main sepak bola. Olahraga yang satu ini merupakan kegemaran para santri. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk sahabat. Sebagai santri, kami meniatkan bermain bola sebagai latihan ketahanan fisik dan menjaga daya tahan tubuh agar dapat beribadah dengan baik. Sahabat, rupanya Abi dan Bunda ikut menyaksikan permainan bola kami. Kami jadi semangat deh. Sahabat, aku dan teman-temanku sedang antri nih. Setelah yang satu ini ya, aku kasih tahu kita sedang antri apa. Karena kebersihan sebagian dari iman, selama di pondok pun santri diajarkan menjaga kebersihan melalui piket. Jadwal piket dilakukan santri secara bergantian setiap harinya. Setelah piket, kami antri dengan rapi di pendopo. Kami antri di sini untuk mendapatkan uang jajan.
Setiap hari, santri dijatah uang jajan sebanyak Rp10.000. Uang tersebut bisa kami gunakan untuk membeli makanan yang ada di kantin pesantren. Karena uang jajan di sini santri tidak boleh pegang uang sendiri. Ya, tujuannya adalah karena kita ada yang reguler, ada yang santri yatim dan duafa tergolongnya. Jadi supaya tidak ada kesenjangan dan juga kita menghindari sesuatu yang tidak diinginkan ya. Contohnya misalnya ada yang kehilangan uang atau apa. Jadi guru semuanya orang tua transfer ke gurunya setiap hari minimal 10.000 mereka boleh jajan gitu dan tidak boleh keluar dari lingkungan pondok. Jadi kita ada siapkan kantin di sini, ada juga makanan-makanan jajanan pasar di sini juga sudah kita siapkan gitu. Asik, waktunya jajan. Di kantin pesantren banyak makanan enak sahabat. Ibu kantin kewalahan melayani santri yang membeli jajanan. Teman-teman, main layangan yuk daripada nongkrong doang. Yuk kita buatin aja yuk. Yuk. Sahabat, hari ini hari libur. Kami bisa bermain sepuasnya nih. Sekarang aku dan teman-teman mau main layangan. Aku belum bisa sih, makanya mau minta diajarkan sahabatku Iwan. Pertama, Iwan mengajarkan cara memasang kenur pada layangan. Kita buat lubang, lalu memasukkan benang dan buat simpulnya sahabat. Lalu ikatkan kenur lagi ke simpul yang dibuat pada layangan. Sekarang layangan siap diterbangkan deh. Yuk sekarang kita terbangin teman-teman yuk. Yuk. Sahabat, lihat deh, Iwan jago banget menerbangkan layangan. Walau sudah memperhatikan, tapi aku belum bisa juga nih. Nanti aku belajar lagi deh sama Iwan. Wan, makasih ya udah ngajarin aku main layangan. Iya, sama-sama Mak Karim. Kalau mau main lagi, panggil aja aku. Sahabat, para santri boleh keluar pondok selama didampingi Ustadz. Saat berjalan keluar pondok, aku melihat sesuatu yang menarik. Aku mendapat ide untuk bermain racing ban atau balapan ban. Wih, ada ban tuh. Emang buat apaan, Ban? Kan bisa dibuatin main. Emang bisa? Bisa, namanya racing ban. Tapi butuh tongkat. Oh iya, di pondok kan ada tongkat. Bagus tuh. Sat, tapi boleh main ban di pondok, Sat? Boleh kok, boleh. Silahkan. Alhamdulillah dapat izin juga dari Pak Ustadz. Duh, susah banget bukanya. Padli, gigit aja. Wih, enak banget. Pak Ustadz, diem aja Pak Ustadz. Ah, kamu mah nggak bisa. Aduh, sini sama Pak Ustadz aja. Teman-teman, nih tongkatnya nih. Oh iya. Wih. Makasih Aku ya. satu. Ambil satu-satu. Ya, main. Ambil satu-satu. Nanti batasnya sampai sana, terus balik lagi ya. Ya, 1, 2, 3. Permainan balap ban sudah ada sejak tahun 80-an sahabat. Kami cukup menggunakan ban bekas dan tongkat kayu untuk menggelindingkan ban. Bila tak ada tongkat, sahabat bisa menggantinya dengan ranting pohon. Walau kelihatan gampang, bermain racing ban cukup sulit sahabat. Sydney, seru gak tadi sore main racing bannya? Seru banget, itu juga gara-gara aku yang nemuin tongkatnya. Tapi kan aku yang nemuin bannya. Kalau gak ada tongkat, gak bisa main ban. Kalau ada tongkat doang percuma kan gak ada bannya. Aduh. Kegiatan kami lainnya selama di pondok adalah berlatih bela diri pencaksilat. Perguruan yang mengajarkan kami berlatih adalah pencaksilat Cimande. Sahabat, tahu nggak kalau pahlawan Betawi bernama Si Pitung dipercaya juga berlatih silat Cimande? Selain melakukan gerakan silat bersama, kami juga berlatih bertarung dengan saling berhadapan. Assalamualaikum. Ganggu dulu sebentar Abi sama Bunda pamit dulu ya. Yuk. Di tengah latihan silat, Abi dan Bunda pamit pulang. Kami pun menghentikan latihan dan mengantar Abi dan Bunda yang mau pulang. Kurang jelas. Ya, betul ya. Pamit ya. Nah, yuk. Dadah ya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
meter. 2 liter. Sahabat, saatnya sholat maghrib. Kalian juga jangan meninggalkan sholat ya. Apalagi kalau libur sekolah karena keasikan main. Sahabat, kayak gitu deh keseharian aku dan teman-teman sebagai santri di pesantren Darut Taufik Ar-Rahman. Gimana? Asik kan? Semoga kami bisa menjadi santri dan hafiz Quran yang baik ya sahabat. Sehingga kami bisa melanjutkan tugas guru-guru kami untuk berdakwah, mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Amin.